Sebelumnya, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Saya Neni Listiana dari STIB Semaratungga semester 4 ingin membahas sedikit tentang sejarah perkembangan agama Buddha pada masa Kerajaan Majapahit. Adapun pokok-pokok pembahasan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yang pertama yaitu sejarah berdirinya Kerajaan Majapahit, perkembangan agama Buddha pada masa Kerajaan Majapahit, raja-raja yang memimpin Kerajaan Majapahit, puncak kejayaan Majapahit, penyebab runtuhnya Kerajaan Majapahit, dan peninggalan Kerajaan Majapahit. Sejarah perkembangan agama Buddha pada masa Kerajaan Majapahit. Majapahit adalah sebuah kerajaan yang berpusat di Jawa Timur, Indonesia. Kenapa bisa dikatakan demikian? Karena bila dilihat dari peninggalan Kerajaan Majapahit yang keseluruhannya berada di Jawa Timur, khususnya di Trowulan Mojokerto, yang menjadi bukti konkret adanya Kerajaan Majapahit. Sejarah Majapahit disebutkan dalam kitab Pararaton dan Nagara Kertagama diawali dengan pembukaan hutan Tarik oleh Raden Wijaya yang terletak di delta Sungai Brantas. Peristiwa tersebut terjadi pada tahun 1293. Sebelum berdirinya Majapahit, Singosari telah menjadi kerajaan yang paling kuat di Jawa. Setelah penggulingan Raja Kertanegara dari Singosari oleh para pemberontak Kediri dan diambil alih oleh Prabu Jaya Katuang Raja Kediri, Raden Wijaya sebagai menantu Kertanegara Kertarajasa Jayawardhana atau disebut juga dengan Raden Wijaya, nantinya adalah pendiri Kerajaan Majapahit sekaligus Raja Majapahit pertama yang memerintah pada tahun 1293 sampai 1309. Raja-raja yang memimpin Kerajaan Majapahit yang pertama yaitu Raden Wijaya pada tahun 1293 sampai 1309 Masehi. Raden Wijaya bergelar Kertarajasa, menikah dengan keempat putri dari Kertanegara yaitu Dewi Tribuaneswari sebagai Prameswuri. Setelah menjadi raja, Raden Wijaya tidak melupakan kepada orang-orang yang telah berjasa kepadanya. Untuk membalas budi masyarakat Kudadu yang pernah menolongnya sewaktu pelarian, desa Kudadu dijadikan daerah perdikan atau bebas dari pajak. Raden Wijaya akhirnya meninggal pada tahun 1309. Yang kedua, Jayanegara pada tahun 1309 sampai 1328 Masehi. Setelah Raden Wijaya meninggal, Jayanegara menggantikan sebagai Raja Majapahit. Masa pemerintahan Jayanegara ditandai dengan adanya berbagai pemberontakan. Pemberontakan ini selain disebabkan karena Jayanegara lemah, juga karena mereka tidak puas atas kebijaksanaan Raden Wijaya yang dinilai kurang adil dalam memberikan kedudukan atau imbalan jasa kepada orang-orang yang ikut berjuang. Yang ketiga, Tribuana Tunggadewi pada tahun 1328 sampai 1350 Masehi. Jayanegara ternyata tidak meninggalkan seorang putra sebagai seorang raja Majapahit. Berikutnya semestinya adalah Gayatri, akan tetapi Gayatri waktu itu sudah menjadi biksuni. Oleh karena itu, Gayatri kemudian menunjuk dan mewakilkan putrinya yang bernama Tribuana Tunggadewi sebagai Raja Majapahit. Dengan demikian, Tribuana Tunggadewi menjadi Raja Majapahit atas nama Gayatri. Pada tahun 1331 Masehi, timbul pemberontakan Sadeng dan Keta di daerah Besuki. Pemberontakan ini cukup berbahaya. Gajah Mada diberikan tugas untuk memadamkan pemberontakan itu. Berkat kegigihan Gajah Mada, pemberontakan Sadeng dan Keta dapat ditumpas. Karena jasa-jasanya yang begitu besar, Gajah Mada diangkat menjadi Mahapatih Majapahit. Pada upacara pelantikannya sebagai Mahapatih, Gajah Mada mengucapkan sumpah yang kemudian terkenal dengan sebutan Sumpah Palapa. Hayam Wuruk pada tahun 1350 sampai 1389 Masehi. Tahun 1350 Masehi, Gayatri atau Raja Patni meninggal dunia. Dengan demikian, Tribuana Tunggadewi yang menjadi raja atas nama Gayatri juga harus turun tahta. Ia kemudian digantikan oleh Hayam Wuruk. Pada masa pemerintahannya Raja Hayam Wuruk dan Patih Gajah Mada, Majapahit mencapai zaman keemasan. Wilayah kekuasaan Majapahit sangat luas, bahkan melebihi luas wilayah Republik Indonesia sekarang, yakni mencakup sebagian besar wilayah Nusantara sekarang ini dan Malaysia. Oleh karena itu, Majapahit
juga dikenal dengan sebutan negara nasional kedua di Indonesia. Seluruh kepulauan di Nusantara berada di bawah kekuasaan Majapahit. Yang kelima, Ratu Kusumawardhani. Kusumawardhani merupakan putri Hayam Wuruk yang kemudian diangkat menjadi raja pada tahun 1389 sampai 1429 Masehi. Pada masa pemerintahannya, terjadi perang saudara antara Wirabumi melawan Wikramawardhana yang disebut Perang Paragreg, yang kemudian berakhir dengan terbunuhnya Wirabumi. Sedangkan raja-raja yang lain tidak perlu dijelaskan secara detail pada sumber-sumber sejarah Majapahit, karena raja-raja yang lain tidak terlalu penting kedudukannya di kerajaan Majapahit. Raja-raja itu meliputi Dewi Suhita pada tahun 1429 sampai 1497 Masehi. Yang kedua, Bre Tumapel pada tahun 1447 sampai 1451 Masehi. Yang ketiga, Bre Kahuripan pada tahun 1451 sampai 1453 Masehi. Yang keempat, Purwa Wisesa pada tahun 1457 sampai 1467 Masehi. Yang kelima, Pandan Salas pada tahun 1467 sampai 1478 Masehi. Perkembangan agama Buddha pada masa kerajaan Majapahit. Majapahit sebagai kerajaan Hindu-Buddha terbesar di Pulau Jawa yang didirikan oleh Raden Wijaya pada tahun 1293 di hutan tarik yang diperkirakan kawasan Trowulan sekarang hingga keruntuhannya pada abad ke-16. Kerajaan Majapahit telah mendirikan beberapa bangunan suci atau candi yang jumlahnya tidak banyak tetapi mempunyai ciri khas yang menjadi dasar bangunan suci pada masa berikutnya, yaitu Candi Kotes yang menjadi struktur dasar bangunan-bangunan suci yang resi bertapa yang berada di lereng-lereng gunung. Demikian pula candi-candi rimba dan jago, struktur dasarnya kemudian menjadi ciri khas candi-candi zaman Majapahit. Di samping struktur bangunan, gaya reliefnya pun sudah mengenal ciri baru yang bergaya wayang yang dipipih. Kerajaan Majapahit terdapat multi agama yang perlu penanganan penguasa. Dua agama terbesar adalah Siwa Siddhanta dan agama Buddha Mahayana. Raden Wijaya menjadikan dua agama besar tersebut menjadi agama resmi kerajaan. Walaupun Wijaya dan Jayanegara beragama Siwa Siddhanta dan hanya Ratu Tibuana yang beragama Buddha Mahayana, untuk pengawasan bangunan suci dan aktivitas pemeluk agama telah diangkat dua pejabat tinggi agama Siwa dan agama Buddha, yaitu Dhamma Diaksaring Kasaiwan dan Dhamma Diaksaring Kasagotan Buddha atau Buddha Diaksa. Raja-raja awal Majapahit telah menganut konsep Siwa Buddha yang dicetuskan oleh Kertanegara sebagaimana disebut dalam Naga Kratagama Pupuh 56-57. Pada dasarnya pandangan tersebut menganggap bahwa dewa tertinggi atau highest reality hanya satu yang disebut dengan berbagai nama tergantung pemujanya dalam agama Buddha tersebut, Batara Buddha. Puncak kejayaan Majapahit. Pada masa pemerintahan Hayam Wuruk, Majapahit mengalami zaman keemasan. Hayam Wuruk didamping oleh Mahapatih Gajah Mada. Hayam Wuruk menjadi Raja Majapahit yang paling terkenal. Satu persatu kerajaan di Nusantara dapat ditaklukkan di bawah Majapahit. Wilayah kerajaannya meliputi hampir seluruh wilayah Nusantara sekarang, ditambah Tasik atau Singapura dan Semenanjung Melayu. Pada masa itu, kemakmuran benar-benar dirasakan seluruh rakyat Nusantara. Hayam Wuruk Sri Raja Negara sebagai Raja Majapahit. Hayam Wuruk dibantu dengan patihnya yaitu Gajah Mada yang dikenal dengan Sumpah Palapa. Dia bersumpah tidak akan merasakan palapa atau menikmati istirahat sebelum menyatukan Nusantara di bawah naungan Majapahit. Pada masa Hayam Wuruk seluruh wilayah Nusantara dapat dipersatukan. Kemakmuran Majapahit diduga karena majunya pertanian lembah sungai berantas serta dikuasainya jalur perdagangan rempah-rempah Maluku. Pada masa kerajaan Majapahit, perdagangan di Nusantara sangat ramai, banyak komoditas yang laku di pasaran internasional. Penyebab runtuhnya kerajaan Majapahit. Yang pertama, faktor politik. Dalam negeri, kesatuan Majapahit itu berkat kekuatan Gajah Mada. Tetapi setelah Gajah Mada meninggal, banyak daerah Cina yang otonom tak membayar pajak dan meninggalkan Majapahit. Yang kedua, faktor ekonomi. Pada akhir abad ke-14 dan awal abad ke-15 sudah mulai berdirinya kerajaan yang bercorak agama Islam. Karena itu, para pengikut Majapahit sudah mulai meninggalkan Majapahit sedikit demi sedikit untuk berpindah ke agama Islam tersebut.
Faktor agama, perbedaan ideologi, penyebaran Islam di Asia Tenggara melalui jalur perdagangan yang lebih dulu terpengaruh adalah Bandar. Maka Bandar Majapahit beragama Islam, tetapi Majapahit masih Hindu. Para Bandar pun menentang Majapahit dan meninggalkan Majapahit. Yang kedua, faktor perselisihan. Sebelum Majapahit runtuh terjadi perang saudara atau perang Tarakrik pada tahun 1405 sampai 1406 antara Wirabumi melawan Wikramawardhana yang akhirnya Wirabumi meninggal dunia. Terjadi pergantian raja yang dipertengkarkan pada tahun 1450-an. Pemberontakan besar yang dilancarkan oleh seorang bangsawan pada tahun 1468. Peninggalan Kerajaan Majapahit. Yang pertama yaitu bangunan candi-candi. Salah satu peninggalan Kerajaan Majapahit yang sampai ke kita adalah candi. Candi berasal dari kata Candikagra atau Candigra yang berarti rumah atau untuk Dewi Candi. Berikut ini adalah beberapa satu contoh candi, itu Candi Tikus, Candi Suku, Candi Surawana, Candi Brahu, Candi Minakjingga, Candi Rimbi, Candi Kotes, Candi Jago, Candi Penataran, Candi Jedok. Karya sastra. Saat Majapahit runtuh, Majapahit tidak hanya meninggalkan budaya materi yang berupa candi-candi, tetapi Majapahit juga meninggalkan yang berupa karya sastra. Karya sastra itu meliputi Negara Kertagama. Kitab ini ditulis oleh Empu Prapanca pada tahun 1365 yang menjelaskan tentang keadaan kota Majapahit, daerah jajahannya dan perjalanannya hal yang buruk mengelilingi daerah kekuasaannya. Yang kedua, Para Raton menceritakan tentang Raja-Raja Singosari yang juga menjelaskan tentang Raja-Raja Majapahit. Sutasoma. Kitab ini dituliskan oleh Empu Tantular. Kitab ini berisikan tulisan Bhinneka Tunggal Ika yang kemudian dijadikan sebagai semboyan bangsa Indonesia. Yang kedua, Lubdaka. Yang ketiga, Prasasti Butak mengisahkan peristiwa keruntuhan Singosari dan perjuangan Raden Wijaya untuk mendirikan Majapahit. Yang keempat, Kitab Kutaramanawa berisikan tentang aturan hukum di Majapahit. Yang kelima, Kitab Usaha Jawa menjelaskan tentang penaklukan Pulau Bali oleh Gajah Mada dan Arya Damar. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mungkin ada kesalahan kata dari saya. Kata Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya.